Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fauzi dari Prodi Studi Agama-Agama semester 3 Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Pada video ini saya akan menyampaikan materi yang berjudul Media dan Komodifikasi Dakwah pada mata kuliah Komodifikasi Dakwah dengan dosen pengampu Dr. Samsul Hidayat MA. Baiklah, silakan simak PowerPoint berikut. A. Komodifikasi dan kemunculannya. Belakangan ini, Islamic consumption trend tengah mewabah di seantero negeri. Sekilas, fenomena ini tampak menggembirakan karena secara fisik, kondisi tersebut seolah menggambarkan peningkatan religiusitas di tengah masyarakat dalam upaya memenuhi kebutuhan spiritualnya. Akan tetapi, pada perspektif lain, sebenarnya fenomena ini telah menciptakan pengaruh dan kepentingan lain di dalamnya. Euforia pengaktualisasian identitas keagamaan dimanfaatkan oleh para pelaku bisnis untuk menjadikannya sebagai komoditi yang kemudian digunakan sebagai alat jualnya. Praktik bisnis dan pemasaran pun kini bergeser dan mengalami transformasi dari level rasional intelligence marketing 1.0 ke emotional marketing 2.0 dan pada akhirnya merambah ke level spiritual intelligence marketing 3.0. Menggunakan studi literatur, artikel ini berusaha mengungkapkan bagaimana praktik bisnis komodifikasi agama semacam ini berimbas nyata pada pergeseran pemahaman konsumen terhadap identitas keagamaan mereka. Kebangkitan budaya Islam di tengah ruang publik ini yang kemudian melahirkan segmentasi pasar baru yang dikenal dengan kelas menengah muslim. Maka tak heran jika kemudian sisi religiusitas dan bisnis menjadi kabur, praktik keagamaan mulai terperangkap dalam kerangka formalitas simbolis yang hanya mengedepankan kamuflase dan pencitraan semata. B. Komodifikasi agama. Graham Ward dalam tulisannya The Commodification of Religion or the Consummation of Capitalism menjelaskan bahwa komodifikasi agama kerap berdekatan dengan kapitalisme, sebab bagaimana agama dikonsumsi oleh masyarakat tontonan yang kemudian menjadi pertukaran nilai exchange values dengan pertukaran uang exchange money. Artinya ada nilai ekonomis yang menjadi logika televisi, entah itu rating sehingga menambah pendapatan iklan mereka. Televisi merupakan salah satu contoh kontekstual melihat komodifikasi agama di layar kaca. C. Fenomena komodifikasi dakwah. Dalam proses komodifikasi, sesuatu diproduksi bukan atas dasar nilai guna, melainkan lebih kepada nilai tukar. Artinya, sesuatu diproduksi bukan semata-mata memiliki kegunaan bagi khalayak, tetapi lebih karena sesuatu itu bisa dipertukarkan di pasaran. Dengan demikian, orientasi produksi bukan untuk memenuhi kebutuhan objektif masyarakat, tetapi lebih mendorong akumulasi modal. Dakwah yang juga merupakan bagian penting dari syiar Islam dan awalnya dipandang sakral, kemudian mewarnai potret acara media massa di Indonesia. Televisi misalnya, telah mengubah dakwah tidak lebih sekedar hiburan. Para dai yang mengisi tayangan dakwah tersebut dengan cepat
menjadi idola dan figur baru di masyarakat. Mereka yang semula hanya dikenal dan berpengaruh di lingkungannya, tiba-tiba menjadi sedemikian terkenal di luar komunitas dan masyarakatnya karena memanfaatkan atau dimanfaatkan oleh para pengontrol teknologi informasi. Umat tidak hanya senang dengan gaya dan materi ceramah mereka, bahkan sampai ada yang meniru cara berpakaian, intonasi berbicara, dan ciri khas dari dai yang diidolakan. Dengan alasan mengangkat citra agama, para dai pun ada kalanya berperilaku dan bergaya hidup seperti selebritis, lekat dengan simbol-simbol kemewahan dan gaya hidup modern lainnya. Wajarlah jika kemudian Idi Subandi Ibrahim dalam Kompas tanggal 27 bulan Agustus tahun 2011 berujar bahwa munculnya berbagai acara dakwah yang cair, syarat canda tawa sekaligus air mata di berbagai media massa bukanlah sesuatu yang mengejutkan, di mana kesadaran orang tentang hal-hal yang bersifat spiritual dipertemukan dengan kesadaran orang untuk mengkonsumsi tontonan. Media populer, terutama televisi, dengan canggih memanfaatkan potensi artis, kiai pop, ulama pop, mubaligh pop untuk melakukan selebritisasi pengalaman keagamaan mereka ke dalam paket-paket tontonan yang rutin, terutama pada momen-momen hari besar keagamaan. Hal ini lebih banyak kepada fenomena dagang saja, karena tujuannya dagang. Semua aspek dakwah harus disesuaikan dengan format acara hiburan. D. Mencari titik kompromi antara komodifikasi dengan dakwah. Komodifikasi Islam menjadikan Islam sebagai sebuah komoditas, apalagi komersialisasi Islam boleh jadi membuat banyak kalangan umat Islam mengerutkan dahinya. Apalagi secara tradisional, banyak ulama menyatakan agama tidak boleh dijadikan barang dagang untuk mendapat keuntungan dari penjualan dan perdagangan simbol-simbol agama. Bahkan para ulama, ustadz, dan mubaligh diharapkan tidak mendapatkan nafkah, apalagi profit material dari kegiatan profesionalisasi. Tapi apa boleh buat, zaman sudah berubah dan komodifikasi Islam itu tidak bisa lagi dihindarkan. Mereka yang bergerak dalam bidang dakwah boleh jadi menolak istilah komodifikasi, dan sebaliknya mungkin lebih nyaman dengan istilah profesionalisasi. Profesional dalam dakwah, dan karena itu boleh saja berusaha mendapat profit dari profesi dakwah mereka. Memang komodifikasi Islam tidak harus selalu berarti negatif. Bahkan dalam segi-segi tertentu ada positifnya juga. Tetapi yang perlu diingat, sesungguhnya fenomena komodifikasi agama jika tidak disikapi dengan segera bisa saja menjadi batu sandungan aktivitas dakwah itu sendiri. Taruhlah sebuah contoh dalam konteks dakwah, misalnya ketika yang menjadi pendakwah dalam media massa adalah mereka yang secara tampilan menarik dan sedikit mengabaikan keilmuannya. Yang penting bisa senyum tertawa, acting ataupun melawak. Nah, ketika penekanannya hanya kepada tampilan semata, bisa jadi kesempatan inilah yang dimanfaatkan oleh segelintir orang untuk mencari popularitas. Sekian, hanya itu saja dari pemaparan materi yang telah disampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahannya.
Saya Muhammad Fauzi dengan ini mengucapkan terima kasih untuk yang telah menonton video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.